Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah, Ustadzah Fani bi khair. Anak-anak Ustadzah yang soleh-solehah semuanya, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, yaitu kebersamaan di tempat wisata. Pembelajaran 2. Mari kita mulai dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Iya, bermain kipas angin di air. Ini gambarnya ya nak ya. Hari ini semua anak bergembira. Pagi hari mereka diajak Pak Guru bermain di pemandian sumber air. Sumber air tersebut terletak dekat sekolah. Di sana terdapat fasilitas permainan anak-anak. Tempat tersebut dijadikan tempat wisata masyarakat sekitar. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok 8 anak. Masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka membuat lingkaran dengan cara saling bergandengan. Anak nomor 1, 3, 5, dan 7 berdiri. Sedangkan anak nomor 2, 4, 6, dan 8 telentang dengan kaki lurus ke depan. Anak yang berdiri berjalan memutar. Anak yang telentang akan tertarik dan terangkat. Permainan dilakukan dengan bergantian antara yang berdiri dan telentang. Keberagaman tempat wisata kesukaan. Indonesia kaya akan tempat wisata. Ada tempat wisata alam dan buatan. Contoh tempat wisata alam antara lain pantai, danau, dan air terjun. Contoh tempat wisata buatan antara lain kebun binatang dan museum. Semua tempat wisata memiliki kelebihannya masing-masing. Tempat kesukaan antar teman dapat berbeda. Kita harus menghormati perbedaan yang ada. Contoh, mencari informasi tempat wisata kesukaan teman. Kemudian, menyajikan informasi tersebut, informasi tentang tempat wisata kesukaan teman dalam grafik. Ini yang namanya grafik ya nak ya. Di tempat wisata ini banyaknya siswa. Ini contoh ya nak ya. Kemudian, nah di sini ada nama tempat wisata. Kemudian banyaknya siswa yang menyukai. Yang menyukai kebun binatang Surabaya ada 12 siswa. Raja Ampat ada 6. TMII ada 2. TMII itu Taman Mini Indonesia Indah. Lain-lain ada 4. Iya, kalau digambarkan dalam grafik seperti ini ya. Yang menyukai kebun binatang Surabaya, ke atas ada banyaknya siswa ada 12. Raja Ampat kita tarik ke atas, nah kita buat seperti ini ada 6. TMII ada 2. Lain-lain ada 4 ya. Ini kalau kita gambarkan pada grafik ya. Ini di sini adalah nama tempat wisatanya. Yang ke atas ini yaitu banyaknya siswa ya. Sikap kita terhadap teman yang memiliki tempat wisata kesukaan yang berbeda adalah saling menghormati. Iya. Lanjut ya, tadi tentang tempat wisata. Nah, tadi kan ada yang Surabaya ya. Apakah kalian masih ingat tentang dongeng asal-usul kota Surabaya? Masih ingat ya? Ada di pembelajaran 1.
Kalau masih ingat, lanjutkan untuk mengerjakan buku tematik halaman 179 dan 80. Silakan dikerjakan ya. Di situ ada pilihannya jawabannya juga ya. Kemudian Ustazah ingatkan kembali untuk kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara. Dalam sebuah fabel, kata sapaan dapat dijumpai pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih santun saat kita berbicara. Kata sapaan dapat beragam bentuk, antara lain nama kedudukan dalam keluarga. Contohnya misalnya ya, langsung ya. Ibu sedang memasak apa? Ya. Kemudian kalau gelar atau jenis pekerjaannya misal dokter, kapan obat-obat ini harus diminum? Ya. Berarti kata sapaannya tadi itu apa saja? Ibu dan dokter. Begitu ya. Insya Allah kalian sudah paham dan bisa ya. Oke anak soleh-solehah. Untuk penutup seperti biasa Ustazah ingatkan, sholat 5 waktunya, belajar dan mengaji, membantu orang tua, dan jangan lupa selalu rukun dengan kakak dan adik. Ya, dari Ustazah Fani mohon maaf dan terima kasih sekali. Ya, nah tatim darsana biqiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.